Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur untuk segala kebaikan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi modal bagi kami untuk menjalani hari ini. Hamba-Mu yang penuh berkekurangan, Ia akan menyampaikannya. Tuhan menolong sehingga firman Tuhan menjadi berkat buat hamba-Mu, buat kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami memohon pertolongan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita membaca firman Tuhan. Dari Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Sekali lagi Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan 3. Saya bacakan buat kita semua. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran, lalu ia berangkat. Ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, salah satu hal yang paling sulit untuk dilakukan oleh manusia adalah taat. Makanya tidak heran yang paling sering kita jumpai adalah para pembangkang atau orang-orang yang tidak taat dalam hal apapun. Pagi hari ini renungan kita berjudul tentang taat kepada Allah. Sebagai orang percaya, Ibu Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, ketaatan kita kepada Allah akan terlihat jelas melalui berbagai ujian atau keadaan yang tidak nyaman. Ada banyak contoh dalam Alkitab. Namun salah satu contoh atau narasi favorit saya tentang ketaatan adalah narasi tentang ketaatan Abraham. Dalam narasi utuh teks yang kita baca, saudara-saudara, firman Tuhan yang kita baca ini, di dalam teks ini Allah meminta Abraham untuk mengorbankan anaknya Ishak. Nah, mengorbankan di sini berarti anaknya disembelih seperti hewan dan dibakar sebagai korban kepada Allah. Nah, saudara, Ishak adalah anak kesayangan Abraham dan Sarah istrinya. Ishak adalah anak perjanjian yang telah ditunggu-tunggu bertahun-tahun oleh Abraham dan Sarah. Ishak adalah anak yang lahir di masa tua Abraham dan Sarah. Ishak sangat dicintai dan disayangi oleh Abraham dan Sarah. Bahkan Tuhan pun tahu kalau Abraham sangat mengasihi Ishak. Dalam ayat 2 Tuhan berkata, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Tetapi sekarang Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Bayangkan, Abraham diperintahkan oleh Allah untuk membunuh anaknya sendiri. Untuk menyembelih anaknya sendiri dan dijadikan korban bakaran. Apa respon Abraham? Dia tidak banyak tanya, dia tidak komplain kepada Allah. Mungkin hatinya hancur dan sedih, mungkin ia tersiksa. Tetapi dalam ayat 3 dicatat dengan jelas demikian, saya bacakan sekali lagi. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Pagi-paginya Abraham langsung bangun. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Abraham melakukan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Saya membayangkan sepanjang perjalanan menuju Bukit Moria. Mungkin Abraham menangis, dia hancur hati.
Apalagi dalam ayat 7 ada percakapan antara Abraham dan Ishak, saudara-saudara. Dalam ayat 7 Ishak anaknya berkata kepada Abraham demikian, "Bapa," Abraham membalas, "Ya anakku." Kemudian Ishak bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk bakaran, untuk korban bakaran itu?" Saya membayangkan Abraham mencoba menyembunyikan air matanya yang sedang meleleh. Karena anaknya yang masih kecil dan lugu itu akan dikorbankan. Kita semua tahu bahwa pada akhirnya memang Allah menyediakan domba untuk menggantikan Ishak. Tetapi poin penting dari teks ini adalah ketaatan Abraham kepada Allah seperti emas murni. Ibu bapak saudaraku yang diberkati Tuhan, ketaatan kepada Allah itu sulit. Kadang membuat kita tidak nyaman. Kadang kita harus menanggung malu. Kadang ada banyak air mata. Kadang kita harus mengorbankan orang yang kita kasihi. Kadang kita harus mengorbankan cita-cita besar kita. Tidak jarang bertentangan dengan kenyamanan kita. Ada banyak sekali harga yang harus kita bayar untuk sebuah ketaatan. Taat kepada Allah itu merupakan sebuah penyangkalan diri. Taat kepada Allah berarti memikul salib yang berat itu. Hal ini tidak mudah. Kita semua tertatih dan merangkak dalam proses menjadi taat. Tetapi taat kepada Allah berujung pada kebahagiaan yang sejati, saudara-saudara. Hanya mereka yang taat kepada Allah akan menerima mahkota kekal. Mereka yang taat kepada Allah akan bersama dengan Allah di Yerusalem yang baru. Mengapa demikian? Karena ketaatan kepada Allah adalah wujud yang paling nyata dari iman kita kepadanya. Karena itu mari kita belajar taat seperti Abraham. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari betapa rapuhnya kami. Betapa mudahnya tercemar hati kami. Karena itu Bapa, tolonglah kami. Biarlah Roh Kudus memberikan kami ketaatan. Kami mampu menjadi taat seperti Abraham. Kami taat kepada Engkau. Bahkan ketika kami harus mengorbankan kenyamanan atau hal-hal yang menghambat ketaatan kami kepada Engkau. Hanya tolong kami Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman kami. Karena kami menyadari kami lemah. Kami membutuhkan Tuhan, agar kami mampu taat kepada Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari ini Ibu Bapak, Saudara-saudara. Mari kita belajar menjadi taat kepada Allah. Amin.